Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Anak-anak kelas 3, kelas 3A, kelas 3B, kelas 3C, dan juga kelas 3D. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan juga pembelajaran keempat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya anak-anak. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Dayu suka menari. Ia menggunakan kain adat saat menari daerah. Kain adat saat ini sangat disukai banyak orang. Apa yang kamu ketahui tentang kain adat? Kain adat di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai adat Sunda. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun menggunakan tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal dunia. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Kamu telah membaca teks kain adat Indonesia. Nah, sekarang lengkapi tabel dengan nama-nama kain yang kamu ketahui. Yang pertama, kain songket berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Terus kain sasirangan dari Banjar, Kalimantan Selatan. Kain batik dari Solo, Jawa Tengah. Kain tenun ikat berasal dari Nusa Tenggara, dan kain ulos yang berasal dari Sumatera Utara. Pelajari kembali teks kain adat Indonesia. Amati kalimat pertama dari setiap paragraf yang ada. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari setiap kalimat pertama. Nah, dari wacana tersebut kita mendapatkan 5 pokok informasi dari masing-masing paragraf. Paragraf yang pertama, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Paragraf kedua, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Paragraf ketiga, kain adat Indonesia sangat istimewa. Paragraf keempat, kain adat memiliki banyak fungsi. Sedangkan paragraf kelima adalah kain yang sangat dikenal adalah batik. Masih ingatkah kamu tarian yang Dayu pelajari? Apa yang diceritakan dalam tarian tersebut? Cobalah peragakan kembali gerakan tarian tersebut. Tambahkan dengan gerakan sesuai keinginanmu. Dayu menari tari kreasi menenun. Kamu juga dapat berkreasi seperti Dayu. Berlatihlah setiap beberapa hari. Lakukanlah dengan riang dan gembira. Motif kain adat Indonesia sangat beragam.
Ada motif bunga, hewan, dan bentuk bangun datar. Nah, sekarang amatilah motif kain yang ada pada gambar tersebut. Motif apa saja yang kamu temukan? Motif-motif yang terdapat pada gambar di atas adalah motif bunga dan biji-bijian, motif segitiga, motif bulan dan lengkungan, serta motif bunga dan daun. Gambarlah salah satu motif yang ada di atas di selembar kertas, lalu guntinglah sesuai dengan bentuknya. Apakah motif pilihanmu memiliki simetri lipat? Ceritakan hasil temuanmu kepada teman-temanmu. Nah, amatilah bentuk simetris dan juga bentuk tidak simetris. Bentuk simetris itu garisnya lurus atau gambar sisi kiri dan sisi kanannya sama. Sedangkan tidak simetris, gambar antara sisi kiri dan sisi kanannya tidak sama atau tidak simetris. Bangun datar memiliki simetri lipat jika yang pertama dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Yang kedua, lipatan saling menutupi dengan tepat dan memiliki sumbu simetri. Gambarlah beberapa bentuk bangun datar yang kamu ketahui, lalu guntinglah gambarmu mengikuti bentuk tersebut. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Tuliskan hasil temuanmu pada tabel berikut ini. Nah, dari gambar bangun datar yang pertama, temukan berapa banyak garis simetrisnya. Gambar yang pertama mendapatkan dua simetris. Coba kita perhatikan garis putus-putus yang berwarna merah. Jika kita lipat, mendapatkan dua bentuk lipatan. Begitupun dengan gambar-gambar seterusnya. Nah, coba perhatikan gambar berikutnya. Kita temukan 3 simetri lipat. Dan yang kelima itu terdapat 2 simetris lipat. Jenis pakaian sangat Baiklah, kita beragam. lanjut ke pembelajaran. Apa sajakah itu? Dahulu, Mari orang-orang kita pelajari. menggunakan baju adat sebagai pakaian sehari-hari. Mari membaca Saat teks ini berikut dengan banyak sekali intonasi yang jenis-jenis tepat. pakaian yang Jenis-jenis bisa kita pakaian. gunakan. Lani sedang Lani mengamati sedang pakaiannya. mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari. Ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin. Ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, amati teks pada halaman sebelum ini, lalu carilah informasi dari setiap paragraf. Tuliskan pada tabel berikut ini. Paragraf yang pertama, informasinya, Lani sedang mengamati pakaiannya. Paragraf yang kedua, informasinya adalah salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Paragraf yang ketiga, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Paragraf keempat, informasinya adalah Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Paragraf kelima, Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Dan paragraf yang keenam, informasinya adalah Lani bersyukur memiliki cukup pakaian.
Saat ini jenis pakaian sangat beragam. Ada pakaian seragam, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Nah, diskusikan dengan temanmu jenis-jenis pakaian saat ini. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut ini. Nah, yang pertama pakaian sekolah. Contohnya seragam merah putih, baju batik, pakaian pramuka. Kemudian yang kedua pakaian rumah. Contohnya kaos, celana selutut, celana pendek dan rok. Yang ketiga pakaian olahraga. Contohnya pakaian olahraga sekolah, training, pakaian sepak bola, pakaian renang, dan pakaian ski. Kemudian yang keempat, pakaian khusus. Contohnya baju hangat, baju pesta, pakaian mendaki gunung, dan pakaian pantai, dan pakaian memancing. Kemudian yang kelima, pakaian adat. Contohnya pakaian adat Jawa, pakaian adat Minangkabau, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, jenis pakaiannya adalah pakaian muslim. Contoh tunik, gamis, koko, hijab, sarung, abaya, dan kaftan. Amati gambar di samping. Cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Jelaskan manfaat saling menghargai perbedaan dan tuliskan jawabanmu pada tempat tersedia. Manfaat saling menghargai adalah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, muncul sikap tenggang rasa, kemudian memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, dan memperkaya wawasan. Coba amatilah anak-anak di sekitar rumahmu. Apakah mereka beragam? Dalam hal apa saja? Apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Ceritakanlah. Tuliskan ceritamu pada tempat tersedia. Nah, ini hanya alternatif jawaban ya. Anak-anak di sekitar rumahku. Anak-anak yang ada di sekitar rumahku berasal dari beberapa suku bangsa yang berbeda. Wawan berasal dari suku Sunda, sementara Made berasal dari Bali. Mereka juga memiliki keberagaman pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua mereka. Susi ayahnya bekerja sebagai tukang bakso, sementara Tari ayahnya bekerja sebagai karyawan pabrik. Walaupun mereka memiliki beberapa perbedaan, aku tetap menghargai mereka agar kami tetap rukun dan menjaga persatuan dan kesatuan. Manusia tidak hanya beragam dari pakaian yang dipakai. Tempat tinggal manusia juga beragam. Ada yang tinggal di tengah kota dan ada yang di desa. Sebagian teman-temanmu ada yang hidup di tepi sungai. Mereka pandai berenang. Mereka pandai meluncur di dalam air. Ingatkah kamu saat berlatih gerakan meluncur di dalam air? Gerakan meluncur dalam air harus lurus dan seimbang. Amati kembali pelajaran tentang gerakan meluncur. Apa saja yang dilakukan saat meluncur di air? Gerakan yang dilakukan saat meluncur: 1. Posisi berdiri membelakangi dinding dan salah satu kaki menempel ke pinggir kolam. 2. Angkat lengan lurus ke atas dan ibu jari menempel. 3. Kaki melakukan tolakan sampai tubuh terdorong dan masuk air. 4. Kepala berada di antara lengan saat di dalam air. 5. Biarkan tubuh meluncur sampai berhenti melaju. Nah, kamu pernah berlatih melakukan gerakan meluncur? Berlatihlah lagi hingga kamu dapat meluncur dengan baik. Nah, anak-anak, kesimpulan materi kita hari ini adalah batik merupakan kain adat yang paling dikenal sebagai kain nasional Indonesia. Motif yang digunakan dalam membuat kain batik juga berbeda-beda. Ada motif simetris dan juga tidak simetris. Selain itu, kita harus bersyukur karena memiliki banyak pakaian. Jenis-jenis pakaian dapat kita gunakan sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari.
Sehingga pakaian yang kita gunakan tersebut harus kita jaga dan kita rawat dengan baik. Nah, anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini dulu ya. Tugas kalian di rumah adalah kerjakan LKS subtema 2, pembelajaran 3 dan juga sekaligus pembelajaran keempat. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk selalu mengingat pesan ibu untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, terutama jika kalian beraktivitas di luar rumah. Gunakan masker jika kalian beraktivitas, selalu jaga jarak dan seringlah mencuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir. Baiklah anak-anak, sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Ingat, selalu semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.